Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Virtanen menatap balik Kalem dan berkata, ternyata kau menyadarinya. Ya. Luar biasa. Kau bilang namamu Kalem, kan? Kami tidak bermaksud menyembunyikannya. Maafkan kami, akan lebih baik kalau aku bisa membunuh kalian berdua. Virtanen lalu kembali berbicara, sambil mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Sejujurnya yang kami perlukan hanyalah satu mage. Setidaknya aku ingin memberimu kesempatan, keluar dari sini hidup-hidup. Tapi kau harus meninggalkan teman elfmu di sini. Yrnil mulai merinding mendengar pernyataan dari Virtanen, keringatnya mengucur dari pelipis, ia menoleh ke arah Kalem, mencoba mencari jawaban dari seseorang yang ia anggap sebagai rekan, dengan nada lirih, ia bertanya, "Hei, Kalem?" Kalem hanya terdiam, wajahnya datar, dalam hati, ia bergumam, tawaran itu menarik. Jujur saja, aku sempat memikirkannya, tapi kalau aku tetap tidak bisa lepas dari perbudakan setelah keluar dari sini. Kalem menggenggam tongkatnya erat, lalu bergumam pelan, maka aku akan dilemparkan ke labirint lagi. Kalem menatap mereka bertiga satu persatu, lalu kembali bergumam, masalahnya, apakah mereka akan terus mengajakku bergabung dengan parti mereka? Mustahil. Mereka pasti akan membuangku, atau menjualku lagi. Giginya menggeretak, dan setitik keringat menetes di pelipisnya, suaranya semakin lirih, aku tidak akan bisa menemukan rekan lain sehebat Yrnil. Lalu dengan nada yang jauh lebih tegas, Kalem menyatakan, Yrnil adalah rekanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka bertiga terbelalak mendengar pernyataan Kalem, tak terkecuali Yrnil yang tampak benar-benar tak percaya mendengar dirinya diakui sebagai rekan. Kalem tersenyum kecil, menyeringai tipis. Daripada itu, aku punya sebuah ide untuk kalian. Bagaimana kalau kalian mempekerjakanku? Virtanen terlihat sedikit terkejut, lalu mengangkat alisnya. Hah? Mempekerjakanmu? Jadi kau lebih memilih dibayar daripada mencari exit gate, ya? Virtanen menatap Kalem dengan sorot mata serius, ia lalu berkata pelan namun tegas, menarik sekali. Oke, berapa banyak yang kau inginkan? Dengan ekspresi santai dan suara tenang, Kalem menjawab, 10.000 gold. Yrnil terperangah mendengar angka itu. Kalem, apa kau tahu seberapa banyak 10.000 gold itu? Kalem hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia bergumam, tentu saja aku tahu. Magic Stone dan tas yang kami kumpulkan di lantai pertama bernilai 2.000 gold. Sedangkan hargaku dan Yrnil sebagai budak, masing-masing adalah 3.000 gold. Masih dengan senyum di wajahnya, Kalem melanjutkan perhitungannya dalam diam. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa membeli kebebasanku dari status budak, dan masih ada cukup sisa uang untuk membeli perbekalan. Sementara itu, ketiganya tampak tenggelam dalam diskusi yang semakin serius membahas penawaran Kalem. Di tengah percakapan itu, terdengar suara Emma bertanya lirih, kenapa kau tidak mau membayarnya? Virtanen langsung menoleh dan membalas cepat, kau sendiri juga sama mahalnya, kau tahu? Di samping itu, Kalem memperhatikan mereka yang sedang asik berdiskusi. Ia kembali berspekulasi tentang parti itu. Dalam hati, Kalem bergumam, parti yang mempekerjakan seorang priest, yang terkenal akan kebutuhan mahalnya, pasti mereka memiliki cukup banyak uang saat ini. Zikal mendengus keras seraya berkata, ayo kita selesaikan ini dengan cepat, lalu pulang. Virtanen menjawab dengan nada datar, terus kau mau uangmu kupotong 10.000 gold? Zikal membalas cepat, tentu saja tidak. Kau mau mati? Kalem hanya memperhatikan mereka dengan santai, sambil bergumam dalam hati, mereka nampaknya kelelahan dan ingin segera keluar dari sini. Yang lebih penting, mereka harus segera kembali mengambil mayat Abison. Ia masih larut dalam pikirannya, menelaah kelompok yang ada di depannya sambil terus bergumam. Mereka pasti harus membawa revival scroll untuk membangkitkan dia, sebelum tubuhnya yang diperkuat oleh Soul Preservation Magic rusak. Senyum tipis kembali mengembang di wajah Kalem. Ia bergumam pelan, jadi, waktu mereka pasti sangat terbatas. Dan mereka tak punya pilihan selain menerima syaratku. Zika lalu berkata sambil mengerutkan kening, berusaha meyakinkan Virtanen, ayo, apa yang kau pusingkan? Toh tidak ada mage lain di sini selain dia. Virtanen terdiam sejenak, merenung dan mempertimbangkan ucapan Zikal, salah satu rekan partinya. Kalem menarik perhatian mereka dan berkata tegas, dan untuk menjaga kepercayaan di antara kita, aku ingin sang priest bersumpah. Atas nama Goddess Nathaniel. Emma menimpali dengan yakin sambil tersenyum, tenang saja, sumpah seperti itu tidak akan bisa dipatahkan. Virtanen langsung menanggapi dengan sebuah tawaran kepada Kalem, 9.000 gold, bagaimana? Kalem tersenyum penuh percaya diri dan membalas, 9.500. Virtanen tak mau menyerah. Ia kembali mengajukan penawaran, 9.300. Kalem menjawab dengan nada sedikit kesal, berusaha menegaskan, 9.500 gold. Virtanen tampak frustasi, mendengar Kalem yang tetap bersikeras pada harga yang telah ia tetapkan. Wajahnya mengeras, lalu ia berkata dengan sangat kesal, sialan.
Aku harus membayar 9.500 gold untuk mage Buddha sepertimu? Kini terlihat Virtanen menepuk jidatnya sendiri, lalu mengeluh dengan nada menyerah. Oh, aku pusing sekali. Baiklah. Lagi pula kita tidak punya pilihan lain. Kalem tersenyum puas menerima kemenangannya dan berkata, kau tidak akan menyesalinya. Virtanen langsung menanggapi dengan pasrah, iya, kuharap begitu. Emma, yang berdiri di belakang Virtanen, tertawa kecil dan berkata, kalau begitu, tolong kalian segera kemari. Emma, sang priest, berdiri di antara kedua parti. Ia berkata dengan lantang dan penuh keyakinan, mulai sekarang, atas nama Goddess Nathaniel, aku, Emma sang priest, membentuk kontrak perjanjian ini. Emma lalu menyatukan kedua tangannya di depan dada. Dengan mata terpejam, ia melanjutkan ucapannya. Virtanen, Zikal, dan Emma bersumpah untuk merekrut Kalem dan Yernil dengan bayaran sebesar 9.500 gold. Syarat penyelesaiannya adalah ketika parti Virtanen berhasil keluar dari exit gate ini dengan selamat. Dan apabila salah satu pihak musnah, maka kontrak ini akan dibatalkan. Setelah itu, Emma memandang perwakilan dari masing-masing kelompok dan bertanya, perwakilan Virtanen dan Kalem, apakah kalian bersumpah? Kalem dan Virtanen saling menatap. Mereka menarik tangan masing-masing ke depan dada dan menjawab serempak, aku bersumpah. Begitu sumpah diikrarkan, mereka segera bergerak menuju ruang gate boss. Tanpa berkata sepatah kata pun, Virtanen mendorong gerbang besar yang berdiri di hadapan mereka. Setelah gerbang itu terbuka, ia berkata, oke, ayo kita masuk. Kalem dan Yernil mengikuti dari belakang, melangkah perlahan menyusul rekan-rekan mereka. Mereka pun memasuki ruangan gate boss, sebuah tempat yang dinding dan langit-langitnya sudah dipenuhi oleh jaring laba-laba yang tebal dan menjuntai ke segala arah. Kalem tampak sedikit khawatir. Ia memandangi sekeliling ruangan dengan waspada, lalu bergumam, kondisinya gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bosnya mungkin sedang bersembunyi di balik jaring-jaring ini. Pandangan mata Kalem, lalu menangkap sesuatu yang menarik di salah satu sudut ruangan. 3 buah tongek besar tampak disusun rapi, dan dari tanda-tandanya, jelas itu bukan benda biasa. Ia bergumam lagi, ada beberapa objek netral di pojokan, dan semua tongek itu berisikan bahan peledak. Virtanen segera memberi peringatan dengan nada serius. Awas jaring-jaring di lantai. Kalau kau menginjaknya, kau akan kesulitan untuk melepaskan diri. Kalem menatap sekeliling ruangan, tak mengindahkan perkataan Virtanen. Ia menjawab dengan nada datar, yang lebih penting lagi, kita harus segera mencari lokasi bosnya. Virtanen melirik Kalem dengan kesal, lalu membentak, hei! Yang perlu kau lakukan hanyalah membakar jaring-jaring di langit-langit ruangan ini. Ia menegaskan kembali dengan suara tajam, jangan mencoba menjadi pahlawan. Tiba-tiba, sebuah gumpalan jaring jatuh dari atas dan nyaris mengenai Virtanen. Mereka tersentak kaget oleh serangan mendadak itu. Dengan refleks cepat, Virtanen mengayunkan senjatanya dan menghantam gumpalan jaring yang hampir menimpanya. Ia segera menoleh ke arah Kalem, dan menunjuk ke atas sambil berseru, cepat, tembak langit-langit itu dengan fireball, mage. Makhluk itu harus kita paksa turun. Terlihat seekor bos laba-laba berukuran raksasa bergelantungan di atas langit-langit. Tanpa menunggu lebih lama, makhluk itu mulai menyerang, meluncurkan gumpalan jaring secara bertubi-tubi. Kalem melihat ke atas dengan wajah panik. Ia bergumam pelan, dia sengaja membombardir area ini, sekaligus mengekspos lokasinya, itu berarti dia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Kesempatanku sedikit. Aku harus membuat kerusakan sebesar mungkin. Tanpa ragu, Kalem segera mengaktifkan Hourglass of Turn. Sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Mengaktifkan Hourglass of Turn. Sekarang giliran Anda. Dengan suara lantang dan tegas, ia berseru, Fireball! 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 Pemberitahuan berikutnya muncul. Semua action point telah digunakan. Mengakhiri giliran Anda. Dalam sekejap, rentetan spell Fireball meluncur dari tongkatnya, menghantam bos laba-laba raksasa yang bergelantungan di atas. Api menyambar udara, melesat lurus dan menghantam tubuh bos laba-laba itu tanpa ampun. Ledakan api membakar tubuh bos laba-laba itu secara brutal. Asap mengepul, dan percikan bara berterbangan di udara. Para anggota parti lainnya terkejut membelalak, melihat Kalem melepaskan fireball bertubi-tubi, tanpa jeda, tanpa satupun terdengar rapalan mantra. Zikal kemudian berkata heran, 4 spell sekaligus? Bagaimana mungkin? Emma ikut angkat bicara, tidak. Apa ini? Virtanen dengan bingung ikut menimpali, apa cuma aku yang tidak mendengar rapalan mantranya? Kalem lalu berteriak dengan lantang, semuanya, fokuslah. Ini kesempatan kita. Kemudian ia bergumam dalam hati, berdasarkan pengalamanku, sekaranglah saatnya kita menghabisinya. Ia pun memanggil tegas ke arah Yernil, hei, Yernil. Giliranmu. Yernil yang sejak tadi sudah bersiaga, segera menarik anak panahnya dengan gesit, lalu melepaskannya tepat ke arah bos laba-laba raksasa itu. Beberapa anak panah melesat menuju bos laba-laba itu, namun serangan tersebut tampaknya gagal menembus kulit tebal makhluk itu. Bos laba-laba itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda luka sedikit pun. Kalem melirik Yernil, lalu berseru, tunggu aba-abaku sebentar lagi. Dengan wajah kikuk,
Yernil mengangguk. Baik. Kalem kembali menatap ke arah bos laba-laba itu sambil bergumam pelan, ternyata menggunakan busur goblin untuk menyerang benar-benar sia-sia. Mereka semua bersiaga, memegang senjata masing-masing di depan kobaran api yang terus melahap tubuh bos laba-laba, bersiap mengeluarkan serangan selanjutnya. Pandangan Kalem lalu beralih ke arah Emma si Priest. Ia segera berkata, "Priest, kita perlu magic barrier." Emma menoleh dengan ragu dan menjawab pelan, "Ah, baik." Kalem kemudian menoleh ke arah Zikal, dan dengan nada tegas ia kembali berkata, "Setelah bariernya aktif, segera maju." Zikal menoleh dengan ekspresi kesal, ia menjawab tajam, "Dasar pemula. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tak perlu menyuruh-nyuruhku." Kobaran api telah padam, dan kepulan asap perlahan menyingkir, memperlihatkan sosok bos laba-laba raksasa yang tengah bersiap menyerang. Tanpa menunggu aba-aba, Zikal langsung melesat cepat ke arah depan. Ia mengayunkan kedua dagernya sambil mengaktifkan sebuah skill. Living Ambush. Tebasan dagernya berhasil memotong beberapa kaki bos laba-laba itu. Zikal tersenyum puas, melihat hasil serangannya. Bos laba-laba raksasa itu menjerit keras, marah akibat luka yang diterimanya, lalu bersiap membalas dengan serangan yang lebih mematikan. Setelah berhasil menebas beberapa kaki bos laba-laba itu, Zikal lalu kembali mundur ke barisan, bersiap untuk serangan berikutnya. Virtanen yang berdiri di posisi terdepan segera berteriak memberi perintah, dia akan meledak. "Priest, bersiaplah." Sang Priest langsung merentangkan jari-jarinya, mengaktifkan sebuah spell. Constellation Shield. Seketika itu juga, perisai besar bercahaya kuning muncul di hadapan mereka semua, melindungi seluruh anggota party. Kalem menyipitkan mata, lalu bergumam pelan, jadi mereka sudah tahu polanya, dan sudah mempersiapkan diri. Kalem mengacungkan tongkatnya ke depan, dan bergumam pelan. Tapi, daripada menahan ledakan dari kantung racunnya, solusi terbaik adalah membekukannya sebelum sempat meledak. Sudah siap dengan tongkat magicnya, Kalem mulai merapal mantra. Ice Lens. Sebuah bongkahan es tajam meluncur cepat, menghantam tepat ke arah kantung racun bos laba-laba itu, dan dalam sekejap, sebagian tubuh makhluk itu mulai membeku. Dengan nada datar, Kalem berkata, "Aku sudah membekukan kantung racunnya." Sang Priest harus mundur sekarang, dan Virtanen harus menyerang sekuat tenaga. Mereka semua menoleh serempak. Emma tampak ragu, wajahnya bingung saat berkata, "Hah?" Tapi, Kalem mendesah frustasi melihat ekspresi mereka. Ia berseru dengan nada kesal, "Ark! Cepatlah! Virtanen, serang dia dengan sekuat tenaga." Virtanen melirik tajam, tidak menyembunyikan kekesalannya. "Wahai mage, biasanya di saat seperti ini, Constellation Shield-nya akan..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kalem langsung memotong dengan suara tinggi. Wajahnya merah, matanya melotot. "Arg! Menyebalkan sekali. Aku bisa gila. Cepat ikuti kata-kataku." Dengan wajah yang benar-benar kesal, Kalem kembali menggerutu pelan dalam hati, "Mereka tidak mau mendengarkanku, padahal di dalam gamenya, aku tinggal klik apa yang aku mau." Mendengar perkataan Kalem, Virtanen langsung berlari, mengambil ancang-ancang untuk mengayunkan kapaknya, sambil berseru, "Astaga, kau ini tidak sabaran sekali ya." Ia melompat naik ke atas tubuh bos laba-laba raksasa itu, dan tanpa ragu mengayunkan senjatanya, ke arah kepala makhluk itu, sambil mengeluarkan skill, Great Shattering Cliff. Senjatanya menghantam dengan kekuatan penuh, menembus kepala bos laba-laba dan membelahnya menjadi dua bagian. Virtanen menarik kembali senjatanya, yang kini berlumuran cairan ungu pekat, lalu menghela napas, "Fiu." Akhirnya selesai. Kalem hanya terdiam, menatap mereka bertiga yang berdiri di depan dengan sikap seolah semuanya telah usai. Virtanen mengangkat senjatanya tinggi, mempersembahkan tanda kemenangan kepada partinya. Namun Kalem tetap diam. Wajahnya datar, sorot matanya menatap ke arah sarang di atas mereka. Ia bergumam pelan, "Jangan bilang kalau mereka benar-benar tak tahu, kalau bosnya adalah Venomic Spider." Pandangan Kalem lalu tertuju pada puluhan, mungkin ratusan, telur yang menggantung di atas sarang itu. Ia melanjutkan gumamannya, nadanya lebih serius. "Kalau begitu, ada kemungkinan, walaupun sangat kecil, akan ada fase kedua."